Selamat datang kakak-kakak Asdos, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu modul default atau modul wajib yang ada di dalam UDU, yaitu modul recruitment. Di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu modul recruitment. Jadi modul recruitment sendiri merupakan modul bawaan dari UDU yang digunakan untuk mengelola keseluruhan proses rekrutmen karyawan baru secara efisien dan terstruktur. Sini modul ini sangat penting ya karena kita membantu perusahaan untuk mengotomasi dan juga mengoptimalisasi seluruh siklus rekrutmen mulai dari perencanaan hingga nanti seleksi dan juga onboarding karyawan baru. Nah, jadi implementasi ini bisa dilakukan sejak awal pendirian perusahaan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen itu terstandarisasi gitu. Nah, untuk dalam kasus ini kita akan bicara bahwa seorang HR manager ini kolaborasi dengan tim dari departemen lainnya. Dari saat ini dari PT Beta Mart sendiri membutuhkan apa ya, seorang pegawai baru dari bagian departemen IT. Jadi yang meminta request di sini adalah dari kepala departemen IT yang ingin adanya yaitu posisi baru dengan nama data scientist. Di sini kita bisa melihat terlebih dahulu. Dari request tersebut, dari manajer HR sendiri akan pertama-tama membuat lowongan terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa membuat dengan new, namanya apa. Nah, di sini karena saya sudah buat, jadi kita coba lihat dulu. Ada data scientist SysDM. Nah, di sini kita membuat seperti ini. Kalau misal kita lihat terlebih dahulu, ini terdapat ada tiga em, pegawai, tiga calon pegawai. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada dua orang yang telah ditolak, yaitu ada Jono Sysdem 1 dan Jono Sysdem 3, di mana Jono Sysdem 1 ditolak ketika second interview dan juga Jono Sysdem 3 ditolak pada initial qualification. Dan itu ada juga yang lain, kita bisa lihat di sini. Ada Jono Sysdem 2 yang akhirnya di-hire sebagai data scientist. Untuk prosesnya bagaimana? Pertama-tama dari HR sendiri, yaitu Melinda. Ini kita menggunakan administrator biar kita bisa melihat keseluruhan proses. Jadi di sini Melinda bisa membuat new application seperti itu. Sini data scientist SDM. Ini untuk application-nya. Dan di sini ada tiga, jadi kita buat satu-satu. Misal tadi Jono Sysdem 1, seperti itu. Nanti kita akan membuat seperti itu 3 kali, hingga akhirnya kita membuat tiga pelamar yang ada. Nah, setelah kita memasukkan aplikan yang mendaftar, karena tadi yang pertama kita bikin job position sudah terbuat, data scientist, kita masuk job position, kita akan bikin application, tidak kita bikin 3 application, lalu kita melakukan screening seperti itu. Jadi di sini kalau misal kita lihat di Genesis dan 3, jadi dia sudah terreviews ya di sini ya. Di sini kalau misalnya misal kita langsung buat contoh saja, misal kita membuat journal trial, ketika masuk ini akan masuk ke initial qualification. Dan di sini dilakukan oleh HR sendiri. Dan first interview misal dari initial qualification kandidatnya oke, kita akan masukkan ke first interview. First interview oke, kita akan masuk second interview yang dilakukan oleh user. Kalau first interview oleh HR, di sini oleh user. Kita bisa pindah ke sini, second interview pindah, habis itu kita bisa kontrak proposal seperti itu. Nah, di sini bisa juga kita melakukan reviews ketika misal tidak cocok dengan apa namanya kualifikasi setelah interview. Jadi misal kita reviews di sini, reviews dengan alasan doesn't fit job requirement seperti itu. Seperti itu. Ini karena emailnya nggak ada, jadi nggak bisa mengirim. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita melakukan proses seleksi ini, proses rekrutmen ini, kita anggap bahwa seorang pelamar telah mencapai fase terakhir, yaitu fase second interview dan diterima. Di sini, Jono System
System 2 dalam kondisi diterima, dia akan masuk ke fase yang namanya kontrak proposal. Jadi kontrak proposal itu kita akan mengajukan proposal dari di sini itu sebesar 21 juta. Lalu dari Jonas System 2 akan menandatangani kontrak. Apabila kontrak ditandatangani artinya Jonas System setuju dengan proposal dari yang diajukan oleh PT Betamart. Seperti itu. Selanjutnya, setelah selesai kita akan em, membuat employee baru dari application ini seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini, kita bisa create new employee dengan nama Jono System 2. Nah, di sini secara otomatis ketika kita masukin job positionnya data scientist SDM, ya akan otomatis terkait dengan yang posisi ini, job position yang tadi buat. Nah, di sini apabila sudah kita set coach-nya jadi Balangga, dia akan masuk ke organizational chart secara langsung. Nah, sekian penjelasan mengenai modul rekrutmen. Terima kasih.